Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Saya dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Elektronika, Prodi D3 Teknik Elektronika, kelas TE3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika politik Pancasila. Etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai luhur, merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma moral, norma hukum, maupun norma kenegaraan lainnya. Adapun nilai-nilai tersebut akan dijabarkan sebagai suatu pedoman. Norma-norma tersebut meliputi 1. Norma moral. Norma moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diatur dari sudut baik maupun yang buruk. Yang kedua, norma hukum. Norma hukum yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi, sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif ataupun praktis, melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, moral, maupun norma hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan. Etika politik bangsa Indonesia mengacu pada nilai-nilai Pancasila, yaitu 1. Pada Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu politik yang dilandasi dengan nilai ketuhanan akan melaksanakan tugas sesuai fungsinya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan menyalahi sumpah jabatan. Yang kedua, pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia merupakan dasar pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, sehingga Pancasila sila kedua ini menuntut warga negara dan penyelenggaraan negara memelihara sifat budi pekerti yang luhur. Yang ketiga, pada sila Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, sila ini diharapkan supaya para penguasa yang menetapkan kebijakan tidak memecah bangsa, akan tetapi memperkokoh kesatuan bangsa. Selanjutnya, yang keempat, pada sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, sehingga aktivitas politik sebagai pengambilan keputusan, pengawasan, dan partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat. Kemudian yang kelima, sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial merupakan negara yang diharapkan setiap warga negara Indonesia dapat perlakuan adil dalam segala bidang hukum, sosial, ekonomi, dan bidang lainnya. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan tersebut, penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari kelima nilai Pancasila, dapat ditarik kesimpulan bahwa politik akan berjalan dengan baik dan menghasilkan kerja baik jika mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Etika politik mempunyai fungsi yang terbatas dalam masyarakat, yaitu hanya berkutat pada penyediaan alat-alat teoritis yang mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Etika politik tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan a priori, melainkan berdasarkan pada aspek rasionalitas, objektivitas, dan argumentasi.
Akan tetapi, etika politik membantu agar pembahasan ideologis dapat dijalankan secara objektif. Etika politik dapat memberikan orientasi dan pengadaan normatif bagi setiap orang yang mau menilai kualitas tatanan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia atau mempertanyakan legitimasi moral sebagai keputusan politik. Dalam Pancasila terdapat pendekatan historis. Pendekatan historis Pancasila dibatasi pada tinjauan terhadap perkembangan rumusan Pancasila sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1968. Pembahasan ini didasarkan pada dua pengandaian, yakni 1. Tentang dasar negara Indonesia merdeka baru dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 saat dilaksanakan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Yang kedua, sesudah Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 tersebut, kerancuan pendapat tentang rumusan Pancasila dapat dianggap tidak ada lagi. Permasalahan Pancasila yang masih terasa mengganjal adalah tentang penghayatan dan pengamalannya. Hal ini tampaknya belum terselesaikan oleh berbagai peraturan, seperti pencabutan ketetapan MPR Nomor 2 MPR 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa. Tampaknya juga belum diikuti upaya penghayatan dan pengamalan Pancasila secara lebih alamiah. Tinjauan historis Pancasila dalam kurun waktu tersebut kiranya cukup untuk memperoleh gambaran yang memadai tentang proses dan dinamika Pancasila hingga menjadi Pancasila otentik. Hal itu perlu dilakukan mengingat bahwa dalam pembahasan Pancasila, kita terikat pada rumusan Pancasila yang otentik dan pola hubungan sila-silanya yang selalu merupakan suatu kebulatan yang utuh. Dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan telaah pertama tentang dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Kesejahteraan rakyat. Karena itu, ia tidak memberikan nama terhadap 5 asas yang diusulkan sebagai dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang yang sama, Insinyur Soekarno juga mengusulkan 5 dasar negara sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam etika politik Pancasila, terdapat pembagian cabang-cabang ilmu pengetahuan. Etika adalah anak cabang dari filsafat, masuk dalam kategori filsafat praktis. Pembahasannya langsung mengarah pada tindakan dan bagaimana manusia harus berbuat. Filsafat praktis ini diupayakan untuk memberi pemahaman pada manusia dalam mengarahkan tindakannya. Begitulah etika sebagai bagian dari filsafat praktis. Kemudian, etika masih dibagi lagi menjadi etika individu dan etika sosial. Manusia memang memiliki kedua dimensi itu, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kewajiban-kewajiban terhadap dirinya sendiri, terhadap Tuhan, dan terhadap wilayah-wilayah hidup mereka yang berkenaan dengan sisi individu. Sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia diarahkan untuk mengatur hidup sesuai dengan garis kodrat mereka sebagai makhluk sosial, berkenaan dengan nilai-nilai moral yang menentukan sikap dan tindakan antar manusia. Sedangkan dimensi politik dalam etika politik di sini adalah
dalam pengertiannya yang lebih luas. Bukan hanya berkenaan dengan sistem kemasyarakatan atau hubungan antar manusia, sebagaimana misalnya yang mencakup kehidupan bermasyarakat, melainkan juga hubungan kenegaraan, pemerintah yang menentukan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan yang menyangkut berbagai hal tentang kepentingan politik, serta kegiatan-kegiatan lain dari berbagai lembaga sosial. Partai politik dan organisasi keagamaan yang berkaitan langsung dengan kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan dengan batasan sesuai dengan konsep-konsep pemerintahan, kekuasaan, pengambilan keputusan, pembagian, dan alokasi. Pengertian itu dapat diperluas lagi ke dalam tatanan manusia sebagai makhluk yang berpolitik, dan dapat disebutkan pula bahwa segala tindakan manusia atau bahkan manusia itu sendiri tidak akan lepas dari orientasi dan praktik-praktik politik. Manusia hidup karena berpolitik. Secara kodrati, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, manusia akan memerlukan aturan-aturan atau norma-norma untuk dapat menjalani hidupnya. Kata kunci dari dimensi politik ini adalah kaitannya dengan hak dan kewajiban manusia sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, sebagai individu, dan sosial, serta sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dengan melihat dua dimensi ini, maka etika politik dalam Pancasila dapat kita simpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan berpolitik, kita harus berpedoman pada butir-butir yang terdapat dalam Pancasila. Bagaimana cara kita bersikap dan bertindak antar satu dengan yang lainnya sesuai dengan hak dan kewajiban kita. Dengan kata lain, bahwa Pancasila adalah sebagai moral identity kita, baik sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Karena Pancasila sebagai pandangan hidup dan pedoman hidup kita bersama. Etika politik termasuk lingkup etika sosial yang berkaitan dengan bidang kehidupan politik. Politik juga memiliki makna dan bermacam-macam kegiatan. Dalam sistem politik negara dan politik lainnya harus berpedoman dan mengacu pada butir-butir yang terdapat dalam Pancasila, dengan tujuan demi kepentingan negara dan kepentingan masyarakat atau publik, dan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau individu. Dalam hubungan dengan etika politik, bahwa pengertian politik harus dipahami secara lebih luas, yaitu yang menyangkut seluruh unsur yang membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut negara dan masyarakat. Dalam kapasitas berhubungan dengan moral, maka kebebasan manusia dalam menentukan tindakan harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekelilingnya, serta ciri khas kebangsaan dan kenegaraan Indonesia bukanlah totalitas individualistis ataupun sosialistis, melainkan segala keputusan kegiatan dan kebijakan serta arah dari tujuan politik harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang seberapa banggakah saya menjadi bagian dari negara Indonesia. Saya bangga menjadi bangsa Indonesia karena negara Indonesia adalah negara yang sangat berpengaruh pada dunia dan memiliki wilayah yang cukup luas. Negara Indonesia juga salah satu pendiri negara non-blok dan menjadi tuan rumah pertama dalam Konferensi Asia Afrika. Kemudian, saya juga bangga karena Indonesia memiliki banyak sekali tradisi, alat musik, tarian, rumah adat, agama, bahasa, dan berbagai macam lainnya. Selain itu, negara Indonesia memiliki banyak sekali rempah-rempah yang berlimpah, yang menjadi incaran oleh penjajah zaman dahulu kala. Tetapi sekarang, kita tidak perlu khawatir lagi karena kita sudah merdeka. Kita sebagai
anak Indonesia dan sebagai penerus bangsa Indonesia harus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Modal utama tetap tegaknya NKRI adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Persatuan sebagai bangsa tidak akan kuat apabila tidak memiliki kebanggaan terhadap negaranya sendiri. Dengan merasa bangga sebagai bangsa Indonesia, maka akan selalu berupaya menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara dimanapun kita berada. Selain itu, sebagai warga negara yang bangga berbangsa Indonesia, akan selalu meningkatkan citra Indonesia melalui perbuatan-perbuatannya yang nyata di lingkungan masyarakat. Selain itu, kita juga patut bangga karena negara Indonesia ini adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Banyak kalangan sebelumnya meragukan bahwa demokrasi tidak akan bisa berdampingan dengan Islam. Namun, Indonesia dengan populasi Muslim terbesar di dunia telah membuktikan bahwa penilaian tersebut keliru. Sebagai negara demokrasi, kita ikut terlibat langsung menentukan arah negara kita melalui pemilihan legislatif dan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden termasuk kepala daerah. Demokrasi juga memberikan kita kesempatan untuk mengganti pemimpin kita jika tidak bekerja sesuai dengan harapan melalui pemilu berikutnya. Selain itu, kita juga dapat mengekspresikan pandangan politik kita melalui berbagai saluran, baik demonstrasi langsung di jalanan maupun melalui media sosial dan media lainnya. Berikutnya yang patut kita banggakan adalah bangsa Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Kita adalah Pancasila. Pancasila telah terbukti mampu merekatkan perbedaan yang dimiliki penduduk Indonesia. Kita patut mengambil pelajaran dari kondisi negara-negara di belahan bumi lainnya yang hingga saat ini masih terbelenggu konflik berkepanjangan karena ketidakmampuan mereka dalam mengelola perbedaan. Persamaan agama ternyata belum mampu merekatkan hubungan antara kelompok satu dengan lainnya. Untuk itu, kita patut mensyukuri para bapak pendiri negara kita telah berhasil meletakkan fondasi berbangsa yang kuat, yaitu salah satunya dengan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya yang patut kita banggakan lagi tentang menjadi bagian dari bangsa Indonesia adalah bagian dari ASEAN. ASEAN adalah perkumpulan 10 negara Asia Tenggara yang didirikan tahun 1967, di mana Indonesia merupakan salah satu negara pendiri. Selama 51 tahun, ASEAN telah berhasil menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan. Berkat hal tersebut, Indonesia dapat melanjutkan pembangunan di segala bidang dan terus berkembang menjadi negara yang lebih maju. Hal tersebut patut disyukuri jika melihat Indonesia dapat melanjutkan pembangunan di segala bidang dan terus berkembang menjadi. Hal tersebut patut disyukuri jika melihat peperangan yang terjadi di sejumlah negara di kawasan lain seperti Timur Tengah. Kita dapat hidup dengan tenang dan damai tanpa harus terganggu adanya konflik di dalam negeri maupun di negeri tetangga. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara bagian G20. Indonesia merupakan anggota negara G20, yaitu perkumpulan negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia kini telah sejajar secara ekonomi dengan negara-negara maju lainnya seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan negara-negara maju lainnya. Dan kita patut berbangga bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara dari kawasan Asia Tenggara yang masuk dalam G30. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.